Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, saya Ernawati, guru di SMK Negeri 4 Buton Utara, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan hari ini, saya diajak oleh sahabat saya, Ibu dosen, Ibu Ermita Ali, untuk sedikit berbagi pengalaman saya sebagai seorang guru. Alhamdulillah ada beberapa capaian yang telah saya raih, diantaranya pada tahun 2023 ini menjadi guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Buton Utara, kemudian terpilih menjadi guru berprestasi tingkat SMA, SMK Kabupaten Buton Utara, dan baru-baru ini terpilih menjadi salah satu dari sahabat teknologi Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023. Saya mulai mengajar pada tahun 2011 saat mengikuti program pemerintah yakni Sarjana Mengajar di daerah 3T atau biasa disebut SM3T, dan saya ditugaskan di Sumba Timur, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sana saya mengajar kurang lebih 1 tahun, dari tahun 2011 hingga tahun 2012, dan pada tahun 2014 saya mulai mengajar di SMK Negeri 1 Kuli Susu pada waktu itu, yang sekarang namanya berubah menjadi SMK Negeri 4 Buton Utara. Ada beberapa tantangan yang kami hadapi, baik itu dari sekolah maupun murid ataupun kondisi dari sekolah kami. Di antaranya lokasi sekolah kami yang letaknya agak jauh dari pemukiman. Jadi di sekeliling sekolah kami itu semuanya adalah kebun-kebun atau hutan-hutan. Jadi akses telekomunikasi dan internet itu masih sulit kami dapatkan. Sebenarnya ada bantuan pemerintah berupa jaringan bakti aksi, namun masih sering mengalami kendala sehingga tidak bisa kami gunakan secara maksimal. Kemudian tantangan berikutnya adalah banyak di antara siswa-siswa kami yang terkadang harus ikut membantu keluarga dalam mencari nafkah. Jadi ketika pulang sekolah ada yang harus ikut ke kebun, ke laut, kemudian bekerja hingga malam, sehingga ini mempengaruhi mereka ketika mereka harus bersekolah keesokan harinya karena mereka kelelahan. Itu mungkin karena faktor dari kondisi keluarga mereka. Faktor yang lain adalah kurangnya motivasi anak-anak kami itu dalam belajar dan bersekolah, sehingga kami selalu berupaya sebagai seorang guru hadirkan atau memotivasi siswa-siswa kami ini agar mereka ini memiliki kemauan dan keinginan untuk bersekolah dan memiliki cita-cita agar mereka bisa memperbaiki perekonomian keluarga mereka. Kemudian tantangan lain yang saya hadapi khususnya bagi saya yang mengajar matematika itu adalah siswa-siswa kami ini memiliki kemampuan dasar matematika yang sangat kurang. Mungkin sekitar 50% atau lebih bahkan yang belum hafal perkalian, belum bisa mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan, kemudian belum tahu cara membagi bersusun. Nah, ini tantangan besar buat saya khususnya sebagai guru matematika, sehingga pada setiap awal pembelajaran itu saya selalu mengajarkan matematika dasar terlebih dahulu supaya siswa saya ini minimal bisa menghafal perkalian, tahu cara membagi, tahu mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan, sehingga nanti bisa memudahkan dalam belajar matematika SMK.
Adapun beberapa praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah, diantaranya bagaimana menghadirkan pembelajaran yang lebih menyenangkan buat siswa, misalkan belajar di luar kelas, mengadakan praktik, misalkan mengukur, dalam pembelajaran matematika ada pelajaran trigonometri, bagaimana mengukur ketinggian sebuah benda dengan menggunakan alat sederhana. Selain itu, saya juga menggunakan media pembelajaran interaktif yang saya buat untuk mata pelajaran tertentu. Saya juga menggunakan beberapa aplikasi khususnya yang digunakan dalam matematika seperti GeoGebra dalam mengajarkan matematika, sehingga siswa-siswa saya ini bisa lebih mudah memahami dan mempelajari beberapa materi yang terkait. Menjadi seorang guru itu adalah suatu tugas yang sangat mulia. Saya sangat bersyukur bisa menjadi seorang guru karena ini merupakan kesempatan buat kita bagaimana kita bisa berbagi ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah, itu bisa kita aplikasikan atau bisa kita bagi ke anak-anak didik kita. Kita seorang guru ini harus bisa menjadi teladan buat anak-anak kita, sehingga anak-anak kita nantinya ini bisa menjadi anak-anak yang penuh sopan santun, bisa berbakti kepada orang tua, dan bisa berguna bagi masyarakat. Menjadi seorang guru adalah pembelajar sepanjang hayat, bukan hanya mengajar, tapi kita harus terus belajar dan belajar untuk meningkatkan kompetensi diri kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.